لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن جاء من بعد إلى يوم الدين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقد قال رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. آمين. Ta'zimul ilm wa ahlih. Jadi membahas masalah orang menghormati ilmu, mengagungkan ilmu, dan wa ahlihi. Ya, ahlinya maksudnya orang yang mengajarkan ilmu. Guru-guru kita bersama. Maka berakhlaklah, beradablah, bertingkah laku yang baik. Hormati, cintai, agungkan guru kalian yang mengajar kalian, mendidik kalian, karena beliau adalah orang yang sanggup menghantarkan kalian dari alam kebodohan menjadi orang yang pintar, dari alam yang buta sehingga kalian bisa buka mata, dari jauh kalian sehingga dekat, dari kalian tidak mengenal kepada Allah sehingga kalian mengenal Allah. Maka jasa beliau seorang guru adalah sangat agung. Bahkan guru ini mempunyai khususiat yang sebegitu agung. Apabila kalian taat, cinta, hormat terhadap guru, maka pintu keberkahan di dalam ilmu pasti ada. Dengan ilmu tersebut maka kita akan, ilmu yang berkah tersebut akan mengangkat derajat kita, mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Di sini diterangkan nanti banyak faslun di bidatus sabgi, di dalam cara ngaji wa gadrihi, dan kata akhlaknya, wa tarbiyah wa tartibihi, dan tertib-tertibnya. Pasal selanjutnya tawakal, at-tawakkul 'ala Allah. Diceritakan di sini bertawakal kepada Allah artinya berpasrah diri. Di waktu tahsil, tatkala kita mencari ilmu yang berpenghasilan. Syafaqah wan nasihah, ulas asih dan kasih sayang dan juga bentuk nasihat. Al-istifadah, yaitu betul-betul kita perhatian dalam mencari ilmu, bagaimana caranya. Yuk. Bukan. Apa sih caranya? Lihat bukunya. Tatkala abang ngertiin, kamu tulis di dalam bukunya. Lihat kitabnya. Tatkala kamu siapkan pulpennya di sebelah, jadi abang ngertiin, kamu langsung tulis. Jadi biar tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nasihat, di dalam saling mengingatkan. Faslun bil istifadah, itu faslun fil wara', halut ta'allum, yaitu kewaraan, warok di dalam tatkala kita mencari ilmu. Maka hukumnya wajib apabila kepingin ilmu yang berkah. Apa wara' itu? Yang diterangkan wara' itu, diterangkan nanti juga fima yuritul hifdz wan nisyan, sesuatu bab selanjutnya yang dapat mengendorkan pemahaman, suka lupa.
Dikarenakan apa? Sedangkan di dalam ilmu kita wajib. Itu apa? Ayo, coba anaknya. Coba. Jadi mengaji biar tak main-main sama, biar tak ganggu kakak-kakak. Ayo, Cong siapa? Ayo, Fatih ayo. Jangan ganggu kakaknya. Nanti kamu bentong citaki, bendol kamu. Nah, kalau sudah wafat waktu ngaji duduk di sana ya, jangan kemana-mana. Ya, jangan ganggu kakaknya kerja yang ngaji. Kamu nanti disentik. Mau disentik? Mau? Gak boleh ya dosa ya? Hah? Bab selanjutnya ini menerangkan fima yurithul hifd wan nisyan, apa yang dapat menyebabkan apa namanya? Yurithul hifd wan nisyan, yang dapat memperkuat hafalan dan juga yang membuat juga lupa. Apa? Di dalam cari ilmu harus menulis, wajib hukumnya. Menghafal wajib. Kalau udah dihafal, kapan kamu tahu? Jadi difahami, setelah difahami baru dihafal. Jadi di sini akan diterangkan bagaimana caranya kita tuh biar peka tatkala guru tuh ngajar biar langsung nangkep. Jadi langsung diomongin, langsung paham. Kadang kala santri itu tidak paham-paham. Ya akibatkan karena kenapa? Diakibatkan karena apa? Karena banyak sesuatu. Nah, nanti ini diterangkan apa-apa yang dapat menguatkan hafalan dan apa-apa aja yang dapat membuat cepat lupa hafalan. Di dalam hafalan, di dalam baca, di dalam belajar nih harga mati. Menghafalkan dan memahami harga mati. Kalau sudah tidak bisa ngapal, tidak bisa paham, berarti tidak tahu belajar. Tuh. Antum. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Mana itu guluk? Kau tidak pernah lihat guluk? Ya. Satu lagi itu RT 12. Hadir. Syekh Robi Al-Salaki. Betul? Rabu. Beliau adalah para masyaikh al-ulama inda hal tajalli inda Allah, yang mempunyai khawaribul adat, kekeramatan. Salah satunya bisa jadi curut. Ya, curut itu kan masuk ke lubang-lubang, dikulpahkan gitu. Min jumlah karamati al-arif Syekh Guluk sama Syekh RT 12 an yakuna curuta, jadi menjadi curut dua-duanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini terangin nanti. Selanjutnya faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'uhu. Nanti diterangkan juga sesuatu yang dapat mendatangkan rizki yang banyak, yang berkah. Ya, kalau urusan spes, nah, jadi kalian biar tidak inguh. Jadi amalkan ini. Bisa diamalkan nanti. Kalau kalian di rumah amalkan ini, kalau kalian di pesantren biar kiriman cair terus. Nah, ini diamalkan. Apa itu nanti? Kan ya. Yang penting anak-anak baru harus mulai besok anak-anak baru ada belajar khusus sama abah.
ada pelajaran khusus. Siapa yang ngajar? Ustaz Angga, ente ngajar. Ente ngajar. Saudara. Jam 7. Hah? Oh, enggak. Besok berarti yang baru-baru sama anak jam 7. Nah, jam 7 kalau perlu bareng semua ngaji, bareng. Kalau yang sekolah nanti sekolah. Yang enggak sekolah nanti bareng ya. Khususannya seperti hari libur, hari apa? Hari Jumat. Enggak ada libur merdeka ya. Yang penting cuman pemberitahuan dipersilahkan anak-anak mau main bola, silahkan, enggak masalah. Yang penting harus tahu waktu. Jam 8 ke bawah tidak diperbolehkan main. Wajib pembersihan total sepondok. Kalau sudah barang-barangnya dibersihin, karpetnya disapuin, kotorannya semua sudah dibuang rapi, silakan. Anak-anak yang mau main bola, mau main batu juga tidak apa-apa. Sering sempat biar bocor. Dengan satu syarat ya, harus sopan. Hati apa paling sing demen kalau tidak sopan. Suaranya teriak-teriak, tidak demen. Mau guyonan silahkan, tapi yang sopan. Mau cerita silahkan, tidak apa-apa. Tidak mau main bola misalnya, mau duduk sama teman-teman yang sopan, tidak masalah. Yang penting jangan teriak-teriak. Baju selalu harus sopan. Menggunakan peci, pakai baju dalam, pakai sarung. Bagi anak-anak yang tidak ada kerjaan, jangan sok-sokan pakai celana. Diperbolehkan pakai celana bagi yang sekolah ataupun yang kerja. Kalau udah kerja pakai sarung. Nah, ingat ini, tatkala pakai sarung yang rapi, Cok. Kadang-kadang pakai sarung nggak sudeng sampai leng-leng. Jadi sarungnya tak praktekin ya bang, biar tahu biar sopan. Sarungnya sampai ada yang gini, ada yang liar gini. Apa sarungnya gitu? Yang rapi. Innallah ta'ala yuhibbul jamil. Innallah ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Ya, Allah Ta'ala itu senang yang indah dan mencintai yang indah. Min alamati mahabbatillah yudha'u ala qalbil mu'min nadhafah wa tartib iman. Dari alamatnya orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, Allah akan memberikan di dalam hatinya bentuk bersih dan juga rapi. Berarti secara tidak langsung yang kompros-kompros itu ya, yang enggak begaburan, enggak sopan, kompros, enggak mandi, beteng itu ya, bau parfumnya neraka itu. Giginya 3 mili jigongnya ya itu. Bau parfumnya neraka itu akan menolak rahmat Allah. Rahmat Allah ya, bukan cuma rahmatnya Allah Ta'ala, bukan cuma rahmatnya Allah Ta'ala, manusia pun juga menolak bersama. Tak kira senang. Tapi kalau bersih, tak harus baju itu bagus, yang penting bersih. Yang diterangi di sini juga, fima yajlibur rizqa wa ma yamna'uhu, apa sesuatu dari sesuatu yang dapat memberikan rezeki yang barakah, wa ma yamna'uhu, dan sesuatu yang menahan ataupun melarang datangnya rezeki. Ini diterangkan. Ente kalau pengen rezeki yang barakah gimana caranya? Yang cukup gimana caranya? Yang ada terus gimana caranya? Nah, sesuatu yang dapat membatalkan rezekinya kita manjur, rezekinya kita berkah, ada sesuatunya itu. Begitu. Paham? Diterangkan nanti. Wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus. Termasuk juga apa-apa yang dapat memberkahkan umur dan juga mengurangi. Hati-hati. Ini ada trik dan cara kalau ente ingin panjang umur juga, berkah umurnya. Gimana caranya? Di sini bakal akan diberikan trik-trik
agar kita dipanjangkan dan diberkahkan umur kita. Amin. Allahumma amin. Memang anak-anak mau pendek umur? Ayo kalau sekarang daftar tak doain Fatihah biar tahlil itu. Langsung insyaallah. Hah? Ente daftar? Tidak. Ya, ini akan diberikan trik untuk memberkahkan umur dan juga memperpendek umur. Ada maksudnya tidak diberkahkan umurnya. Di dalam panjang umur nih beda istilah, beda pendapat para ulama. Catat biar tahu. Di permasalahan umur ini ada beda pendapat. Katanya ada memang umur dipanjangkan oleh Allah Ta'ala. Kesanaan dong, biar tidak disekat. Terus sana, kesanaan kamu. Ya. Nah, dah. Kesanaan dong. Islah. Kesanaan dong. Ini. Dah. Ya. Beda pendapatnya ulama di dalam masalah keberkahan ataupun panjang umur ataupun berkahnya umur. Ulama yang mengatakan, versi yang pertama mengatakan bahwasanya umur tidak bisa diperpanjang, hanya berkah aja. Tapi ulama versi yang kedua mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan tidak. Memang kalau diberkahkan umurnya, arti kata di sana diperpanjang umurnya oleh Allah Ta'ala. Jadi katanya ada, katanya berbeda pendapatnya ulama masalah perpanjangan umur. Ulama versi pertama mengatakan tidak diperpanjang, akan tetapi diberkahkan saja. Ya kapan 60, kapan 100, kapan 1 second, kadang 30 gitu. Tapi ulama lainnya sebagian mengatakan tidak. Memang tatkala Allah Ta'ala berkehendak untuk memperpanjang umurnya, ya menambah umur. Misalnya aslinya 60, dia diperpanjang oleh Allah Ta'ala, diberikan dispensasi tambah 15 tahun, berarti 75 tahun. Tapi versi yang pertama mengatakan enggak, tetap 60, tidak ada perpanjangan. Ulama yang sebagian mengatakan enggak, kalau memang ditambah ya tetap ditambah. Di sini akan diterangkan bagaimana caranya kita mendapatkan keberkahan umur dan juga asbab musabab seseorang tersebut yang bisa memendekkan umur, menambah umur dan mengurangi umur. Ini ada sebabnya. Kalau memanjangkan umur bagaimana? Ini ada caranya. Termasuk salah satu memendekkan umur. Apa perkaranya? Ini bakal diterangkan juga di dalam kitab ini. Barik fi umrina insyaallah. Semoga umur kita diberkahkan oleh Allah Ta'ala. Dan keadaan taat, sehat walafiat, dan keadaan taat selalu kepada Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wa ma bitaufiqi illa biidznillah tawakkaltu wa ilaihi unib. Nah, itu berarti sudah poin terakhir. Nah, kita sekarang akan membaca pasal yang pertama ataupun bab pertama yaitu menceritakan masalah mahiyatil ilmi wal fiqh wa fadlihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasal yang pertama menerangkan masalah ilmu. Faslun fi mahiyatil ilm. Mahiyatil ilm berbicara masalah ilmu, wal fiqh dan juga fikih, wa fadlihi dan keutamaannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang mencari ilmu ini adalah
apa katanya, sesuai yang disampaikan oleh Habibana Zindan, salah satu senior kita, senior kami, di dalam kitab dikutip Ibn Ruslan yang mengatakan bahwasanya sekian banyak dari kesimpulan dari dawuhnya beliau, sekian banyak daripada peribadatan ataupun penghambaan diri kepada Allah ternyata adalah ilmulah yang paling utama, yang paling afdal. Mencari ilmu adalah kedudukan yang paling afdal dan amal ibadah yang paling tinggi. Kenapa kok begitu? Melebihi daripada selainnya. Sudah banyak kali, khususnya khususnya fi gauli muhkami tanzili, dawuhnya Gusti Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, atau kama qala al-ayah. Jadi akan diangkat derajatnya bukan cuma satu, beberapa derajat-derajat. Jadi akan diangkat derajat kemuliaan, kesuksesan, ketinggian. Secara berjalan. Jadi diberikan kedudukan yang khususiyah, ya, diberikan tempat yang khususiyah bagi orang yang mencari ilmu. Bahkan Allah Ta'ala ini memberikan tempat khususiyah. Al-anbiya lam yuwarrith dinaran wala dirhama walakin warrathahul ulama. Para nabi tidak mewarisi daripada dirham ataupun dinar, dunia ataupun bakat, tapi para nabi mewariskan adalah ulama. Nah, tidaklah orang itu menjadi seorang ulama kecuali dia alim. Di dalam ilmu, ulama itu jamak. Alim, orang yang pintar di dalam ilmu agama. Kalau banyak alim berarti ulama. Ilmu, satu ilmu. Kalau banyak ulum, alamah berarti betul-betul punya ilmu banyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sangat tinggi kedudukan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan ketenaran, kesuksesan dunia, maka ilmu adalah jalannya. Ya, kalau orang sudah punya ilmu dan bermanfaat ilmunya, mengajar. Setelah mengajar, dia akan terkenal, akan diundang kemana-mana. Sudah diundang, bahkan dia akan berbicara di setiap mimbar, sehingga dia menjadi orang viral, terkenal karena ilmunya. Terus apa? Pangkat dia dapatkan, disegani, dihormati karena ilmu. Rezeki tidak usah dicari dari sana sini. Pangkat dan kedudukan tidak usah diminta. Orang pada segan, pada takut, pada hormat, pada cium tangan, pada mencintai kita, pada menghargai kita. Kenapa? Karena kita terkenal jadi orang yang adil. Diundang kemana-mana. Pangkat dan kedudukan tidak usah diminta, tidak usah kampanye, tidak usah mencalonkan. Orang mau jadi pak tinggi ataupun kepala desa harus mencalonkan. Jadi bupati harus mencalonkan, jadi presiden harus mencalonkan. Tapi kalau lama ada tidak pencalonan? Tidak ada. Positif kalau kita menjadi ulama, bahkan menjadi orang yang alim, amin, ya, tulus, ikhlas. Mereka menjadi bupati, mereka menjadi pak camat, mereka menjadi kepala desa. Apa harapannya?
Jadi agar dia juga mengejar pangkat dan kedudukan, harus kampanye. Tapi kalau menjadi seorang alim ulama tidak usah dikampanyekan, spontan dia akan mempunyai kedudukan. Orang belum menjadi bupati dia tidak akan dihormati, tapi begitu menjadi bupati dia akan disegah karena dia mempunyai kekuasaan, punya sudah kedudukan, pangkat sudah punya, dia menjadi seorang bupati. Tapi kan dia mencalon. Tapi para alim ulama tidak mencalonkan. Beliau menjadi seorang alim, allamah, amil, tulus, ikhlas mengamalkan ilmunya Allah Ta'ala. Pangkat, mencari pangkat dan kedudukan tanpa mencalonkan. Spontanitas orang langsung mengatakan, spontanitas orang akan tunduk, patuh, menghormati, segan, takut, malu, sama ada semua. Kenapa? Oh, itu kiai, oh itu alim, wis itu masya Allah terkenal ilmuannya. Jadi punya kedudukan, begitu kita ketemu langsung kita hormat, cium tangan, ya, betul benda. Nah, tapi untuk menjadi proses menjadi orang yang alim itu tidak usah dicari, bakal datang. Pangkat dan kedudukan datang sendiri tanpa kita mencari. Beda dengan pangkat-pangkat dunia, mereka mencalonkan baru dia dapat. Tapi kalau para alim ulama tanpa ada pencalonan, mereka sudah mempunyai kedudukan, pangkat dan kedudukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Nabi bilang, man arada dunya fa'alai bil ilm. Ente kepengen dunia, ilmu jalannya. Ilmu. Khalifatullah fil akwan al-ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Itu. Suatu ketika, dengerin. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berjalan di Masjid An-Nabawi. Ternyata mendapatkan banyak orang berkumpul di masjid, berhalakoh-halakoh. Akhirnya berkubu-kubu. Istilah kata itu berkumpul, muter-muter itu kayak model nongkrong. Ya, kalau di alun-alun itu kan banyak perbok. Satu klub, 2 klub, 3 klub, kayak gitu ya. Persis juga itu juga ngumpul, nongkrong. Tapi nongkrongnya orang yang soleh itu beda. Ngumpulnya orang soleh kan beda. Sama-sama nongkrong, sama-sama ngumpul, tapi natijahnya nanti yang akan didapatkan beda. Berupa rahmatnya Allah, belas asihnya Allah, kasih sayangnya Allah. Itu perkumpulan para solihin. Kalau perkumpulan ente mendatangin bala, malapetaka, penyakit melanda, ya, itu perkumpulan. Jadi tatkala Rasulullah keluar daripada dalamnya beliau, dalamnya artinya bahasa halus rumah. Dalamnya beliau, keluar dari dalamnya beliau, mendapatkan sahabat pada kumpul. Berkumpul bukan menyatu tapi berkelompok-kelompok. Paham? Sehingga Rasulullah meneliti semua, berjalan, melihati semua, diperiksa satu persatu. Ini ngumpul apa katanya? Oh, di sini baca Quran ya Rasulullah. Ya baktukum. Khair bikum. Di sini apa namanya? Apa? Oh, di sini zikir ya Rasulullah. Bagus. Banyak berkumpulan, sekian berkumpulan, ditanya jauh. Akhirnya kumpul di terakhir ditanya. Ini ngumpul apa ini katanya? Oh, di sini ya Rasulullah, kami saling mengingatkan saling mengingatkan saudara-saudara kami untuk memacu kepada Allah dan Rasulnya. Apa? Rembukan masalah syariat ya Rasulullah. Gitu. Kurang lebih. Wow. Langsung Rasulullah sekian banyak ditanya, ini tidak duduk. Tatkala beliau mendapatkan katanya perkumpulan di sana membahas syariatnya Allah dan Rasulnya, Rasulullah pun
berkenan untuk duduk, sehingga beliau juga berdawuh li ajli hada bu'ithtu. Wa fi riwayah li ajli hada umirtu. Li ajli hada ursil. Jadi katanya karena ini beliau setelah suka dan beliau berkenan duduk, Rasulullah langsung bilang, katanya ini katanya, karena ini katanya aku ini diutus oleh Allah. Karena ini aku disuruh oleh Allah Ta'ala. Artinya sekian banyak majelis-majelis itu memang bagus, baik. Tapi sekian banyaknya dari majelis itu, yang paling baik adalah yang membahas antara halal dan haram. Artinya majelis ilmu. Paham? Karena Rasulullah pantas beliau mengatakan, beliau berdawuh, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang berkehendak dunia, kesuksesannya, kesemuanya ilmu. Semua, kalau kamu tidak punya ilmunya, tidak kira sukses. Nah, kamu mau buat rumah, kalau tidak ada ilmunya, masa bisa bangun, buat fondasi? Orang yang kayak gitu yang bisa harus ada ilmu, berarti tukang. Nah, ini nyambungin seperti lampu. Kalau tidak ada ilmunya, bisa kesetrum. Tidak kesetrum, ya tidak hidup. Kenapa? Kan tahu ilmu, tidak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, min plusnya pas, sambungan pas, itu ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa berkehendak untuk sukses di dunia adalah ilmu. Kakul ada semuanya harus ilmu. Maka keutamaan ilmu ini sangat besar, sangat agung, dan mempunyai kedudukan yang sebegitu tinggi di hadapan Allah, melebihi dengan lain. Dengan orang yang ahli ibadah, dengan orang yang ahli ibadah, dengan ahli yang ahli puasa, dengan ahli yang puasa, dengan orang yang ahli zikir, dengan orang yang ahli zikir, dengan orang yang ahli sedekah, dengan orang yang lebih ahli sedekah. Orang yang mengamalkan ilmunya tulus dan ikhlas karena Allah, itu adalah posisi yang paling tinggi. Tapi sekarang mau ngamalin ilmunya gimana kalau kita tidak punya ilmu? Makanya kita belajar ilmu, setelah kita ada ilmu kita amal. Allahumma ij'alna minhum. Amin. Allahumma amin. Begitu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Abah kalau ngomong fokus lihat, jangan main pulpen, jangan gini-gini, jangan gini. Nanti ditanya enggak tahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Ente kalau kepengin akhirat, ilmu. Bahkan ilmu ini bisa mengalahkan kekeramatan orang. Orang yang keramat, tahu keramatan? Sakti. Tahu kamu katanya wali, kalau bahasanya kita tahu. Ini bisa mengalahkan kewalian seseorang. Kok bisa, Bang? Iya bisa. Lah, nih, suatu ketika ini terjadi. Ini kisah terjadi, ditulis biar tahu, dengerin. Ya, paham? Jadi ini keutamaan orang yang mencari ilmu dan mengamalkan ilmunya, syariat. Ada salah satu qadhi Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung. Kalau di sini jaksa. Di suatu ketika ada seorang PSK, ya, datang ke jaksa, melaporkan bahwasanya Fulan bin Fulan mencabuli saya sehingga saya sekarang hamil. Difitnah oleh PSK. Cewek beler. Mun bahasana madura sono. Kalau bahasa Bali apa itu? Entawang. Mau entawang. Aja. Enggak tahu. Alhamdulillah. Ya, lekas ceritanya ini, dengerin.
dengerin, tulis langsung. Lekas ceritanya, si PSK ini, si cewek beler ini datang ke jaksa, bilang, wahai jaksa, ana mau lapor sekarang katanya. Apa keluhan ente? Ana dihamili sama Fulan bin Fulan. Sampai sekarang ana hamil, ana mau minta pertanggungjawaban. Namun Rijal itu orang tidak mau tanggung jawab katanya, dibilang bukan anak-anak. Gitu. Oh iya, yang difitnah ini adalah orang yang karismatik, wali min auliyaillah, terkenal kekeramatannya. Ini si jaksa ini takut, gemeteran. Tapi katanya gimana orang saya ini adalah orang syariat, harus bertanggung jawab saya dengan saya. Walaupun saya harus apes ataupun mati, harus saya tanggung jawab begitu. Aja terdakwa seorang Syekh Fulan bin Fulan ini dipanggil sehingga Fulan bin Fulan dibilang, ente ya Syekh, antum tahu tidak sekarang antum dipanggil? Ya. Antum tahu tidak sekarang antum dipanggil? Ya. Kenapa? Ana tidak tahu katanya. Ente antum ini sekarang terdakwa bahwasanya antum ini mencabuli seorang PSK Fulana binti Fulana. Sekarang ente mau diproses. Iya sudah, proses. Nah, sudah banding sudah cewek sama Syekh itu katanya. Apakah benar saya sudah diberikan waktu untuk saling tanya-menanya? Si jaksa di depan gitu. Langsung bilang, "Fadhal akuma." Jadi silakan saling nanya-menanya. Gimana duduk permasalahan. Bilang, nanya si Syekh, wahai seorang perempuan yang hamil sekarang, katanya. Ya. Apakah benar omongan kamu bahwa saya adalah orang yang mencabuli ataupun orang tuh bapak daripada anak yang kau kandung sekarang? Dia bilang, iya katanya. Jangan bohong ente. Kalau bohong ente kena kualat, ente tahu anak kan? Iya katanya. Di dalam mahkamah tidak ada unsur pemaksaan. Mana bukti? Mendatangkan bukti. Syekh langsung marah. Kok bisa dia bilang anak? Iya, orang ente yang nyabulin anak. Sehingga saya sekarang hamil. Ini ceritanya ilmu, biar kamu tahu kedudukan ilmu yang betul-betul tulus dan ikhlas itu melampaui daripada kekeramatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga lekas ceritanya, biar kita tahu ya. Lekas ceritanya, ini si Syekh ini marah, bilang, iya, tunggu dulu Abi saja. Nunggu Abi ini. Tunggu Abi sama Abi. Masih aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Lekas ceritanya, bilang katanya, ente tidak takut sama anak, bahasanya kalau bahasa kita, suf anak doain ente, anak kutuk ente, anak doain ente, anak kok sekali doa pasti terjadi. Iya katanya. Wahai jaksa, ente tidak tahu sama anak? Iya anak tahu beb katanya. Anak tahu ya Syekh, antum terkenal di dalam kewalian, terkenal di dalam pangkat dan kedudukan. Sekarang anak nanya sama ente Syekh katanya, fadhal katanya, ente punya bukti pembenaran diri bahwa antum ini, tidak betul-betul tidak memperkosa sehingga yang dikandung itu bahwasanya meyakinkan saya yang dikandung itu bukan anaknya Anda. Tidak ada punya memang. Sehingga beliau katanya, kasih kesempatan saya meyakinkan perempuan. Diberikan kesempatan lagi. Perempuan, kamu berani apa enggak? Masih kamu ngeyel kalau itu bukan anak saya? Iya. Ya sudah. Kalau memang kayak gitu, jangan salahkan saya. Sudah itu dia berdoa, langsung menanyakan kepada yang ada di perutnya, perempuan tersebut. Wahai seorang anak yang ada di dalam rahim seorang ibu, katakan, siapa bapak kamu? Apakah betul saya ataupun orang lain? Subhanallah. Ini kekeramatan. Kekeramatan. Begitu Syekh itu mengatakannya seperti itu, dia mukhatabah, ngomong sama anak kecil, ngomong sama anak yang ada di rahim seorang ibu, langsung menjawab itu. Enggak, katanya, Syekh, bukan Anda bapak saya, tapi ibu saya ini melakukan dengan pengembala kambing di pinggiran desa di sana. Jadi langsung
kekeramatan Syekh ini nampak. Beliau memang terkenal, ditakuti, disegani karena beliau adalah seorang waliullah yang besar. Ya, difitnah. Habis itu dia berikan seperti itu. Katanya Syekh, kayak jaksa bilang, Syekh, itu tidak bisa dijadikan tolak ukur karena itu kekeramatan. Di dalam syariat tidak kena keramat. Tapi kan saya sudah buktikan, tidak bisa Syekh. Ittaqillah, ente hati-hati wahai jaksa. Ana mempercayai kekeramatan antum. Sama ente ana percaya ente punya keramat dan itu betul. Tapi menurut versinya syariat, di dalam syariat tidak. Itu tidak termasuk, ada penyaksian tidak sah. Ente tidak takut sama ana, doakan juga sekalian ente. Yang perempuan itu udah takut. Soalnya sudah di hadapan orang-orang, suara keluar dari perut seorang perempuan tersebut ngaku anaknya bahwa Anda itu bukan bapak saya. Bapak saya adalah penggembala kambing di pinggiran di pinggiran desa sana. Ibu saya berzina dengan beliau bapak saya. Sehingga terlahirlah di rahim itu seorang ibu adalah saya. Tapi jaksa ini tidak menerima. Di dalam konteks syariat tidak boleh seperti itu. Keramat tidak diterima. Sehingga lekas ceritanya nodong Syekh. Ente percaya apa enggak sekarang? Ya, kalau masalah kewalian ente anak percaya Syekh. Tapi dalam syariat ini tidak memenuhi kriteria di dalam penyaksian. Tidak takut ente katanya. Ya, anak demi gimana pun, demi agama, walaupun terjadi apapun saya akan terima. Ente tidak takut. Diulang sampai 3 kali. Marah itu Syekh. Anak doakan ente, walaupun harus saya mati, demi agama saya akan perjuangkan. Demi ilmu. Beliau di dalam ilmu betul-betul faham, mengamalkan ilmunya Allah Ta'ala. Apa katanya? Jangan salahin anak kalau ente doain ente. Tidak apa-apa Syekh, tafadhol, sudah terima anak. Karena anak sekarang mengamalkan ilmu yang saya sudah pelajari dari guru saya. Bahwasanya penyaksian yang gaib itu tidak akan diterima, tidak sah di dalam agama. Lekasnya langsung bilang Syekh, Yan Khudi. Nih Syekh langsung bilang, ngocol keramat tak? Ya, ngelepas keramatnya dia. Dia buktikan keramatnya. Tanah, telan dia. Begitu bilang telan, langsung ambruk itu tempat duduk, langsung masuk sehingga sampai lututnya. Afala tusaddiqni ya Gauti, ente tidak percaya sekarang ada sama anak Gauti. Anak percaya sama ente wali. Tapi di dalam saya itu tidak sah, Syekh. Tidak takut ente dibilang. Tidak, sampai kapanpun bilang. Yan Khudi. Minta didoakan lagi. Bumi, telan dia. Ditelan sampai pusarnya. Bayangin Syuf. Ditanya seperti itu juga lagi jawabannya. Tak berubah Syekh. Anak kalau ente wali, anak percaya. Tapi di dalam agama permasalahan sekarang antum tidak kuat. Tetap aja bersalah di dalam syariah. Setelah itu Syekh ini lagi bilang, ya Khudi, ya Khudi. Dunia kata. Tanah, telan dia. Ditelan lagi sampai ke tenggorokan. Dia bilang langsung setelah itu kan, tidak percaya katanya. Tetap sesuai sudah keyakinan saya yang baca dari guru saya mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu saya tetap. Langsung diteriak langsung, syariatak ya Rasulullah. Syariatnya engkau wahai Rasulullah. Teriak beliau langsung dihampaskan keluar. Jadi kekeramatan sudah mendorong ke bawah tanah. Bukti bahwasanya keramat itu ada dan Syekh itu membuktikan bahwa dia tidak salah, tapi juga dia membuktikan bahwasanya eksistensi orang yang mempunyai ilmu apabila mengamalkan dia akan diberikan derajat yang lebih mulia. Makanya ada man arada dunya fa alaihi bir wa man arada al-akhirah fa alaihi bir. Jadi kekeramatan nanti di bawah. Syariat tetap di atas. Gimana keramat? Akan kalah dengan keramatnya syariat. Baik? Untuk karena insyaallah maka bagi anak-anak semua berjuang. Menjadilah anak-anak yang alim, yang arif. Tidak menutup kemungkinan bagi kalian bisa. Yang penting mau kalian mencari ilmu dan mengamalkan. Insyaallah akan diterangi di sini cara di dalam bab masalah ilmu dan fikih dan keutamaannya. Fagana wa iyyakum fi hadithit tasbih, habgana wa iyyakum fi hadithit tahqiq.
fahana wa iyyakum wa fahamana wa iyyakum bil ilmi zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah.